Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina bi rahmatika ya rabbal alamin. Wa anshur 'alaina bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita sejenak bersama surah yang kita ikuti dalam salat tadi, suratul Fajar. Al-Fajar, bahasa kita pun fajar ya, waktu fajar. Allah bersumpah dengan fajar, wal fajri, demi fajar, walayalin ashr, demi malam 10. Kata ulama tafsir, maksudnya sini 10 pertama Zulhijjah. Kemarin dan beberapa hari sebelumnya kita bicara tentang ayat dalam suratul Baqarah tentang haji, tentang ibadah haji. Dan kita fokuskan kepada doa yang terdapat dalam ayat-ayat haji tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Waktu membicarakan Rabbana atina fid dunya hasanah itu, kita kemukakan pendapat tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Ada tafsirnya di sini ya. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ada 3 isinya. Kemarin sudah disebut berulang kali. Pertama, kita minta hasanah di dunia. Kedua, hasanah di akhirat. Ketiga, wiqayah, terhindar dari azab neraka. Dalam membicarakan hasanah di dunia, Imam Ibnu Katsir mengatakan termasuk diantaranya badan sehat, ilmunya dapat, mau beramal soleh. Artinya kalau kita kaitkan dengan masjid, mau ke masjid, mau sholat berjamaah, mau tahajud, mau baca Quran, mau menyebarkan ilmu, mau menggali ilmu. Subhanallah. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga mengatakan hasanah di akhirat, masuk jannah. Kata di sini, fa'ala zalika dukhulul jannah wa tawabi'uh, katanya. Yang paling tinggi sekali hasanah di akhirat itu masuk jannah dan segala yang terkait dengan jannah. Tadi dalam suratul Fajar, penghujung surah, penutup surat Fajar terkait dengan jannah. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannahku. Ini himbauan Allah. Himbauan Allah untuk masuk jannah. Ini ayat terakhir ya. Ayat terakhir dalam suratul Fajar. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannahku, ke dalam surga Allah. Nah, tapi kalau kita lihat ke belakang, pangkal ceritanya dari ayat 27. Nah, berarti 27, 28, 29, 30. Bagi ahlul jannah perlu tahu serba sedikit ayat ini, ayat-ayat yang terkait dengan jannah. Di sini apa maksudnya? Maksudnya diterangkan sifat-sifat orang yang layak masuk jannah. Sebelumnya dalam ayat 23, bukan 23 ya, angkanya sangat halus. 23, 24, 25, 26,
tentang ahlun nar, ahlu jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Jadi bagi orang yang ingin menjaga dirinya dari terjebak ke dalam azab neraka, perlu juga tahu ayat ini. Bagi pencinta jannah, pencinta surga, perlu tahu ayat-ayat tentang jannah. Ayatnya pendek ya. Semua suratul Fajar ini ayatnya 30 ayat pendek saja. Nah, sekarang kita lihat ayat tentang jannah dulu ya. Yaitu dari ayat 27. Apa katanya di sini? Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai mukmin yang memiliki nafsul mutmainnah. Ini sifat mukmin ahlul jannah, nafsunya nafsu mutmainnah. Apa itu nafsu mutmainnah? Nafsu yang senang dengan ketaatan, senang dengan salat, senang dengan Quran, senang dengan ilmu, senang dengan amal saleh. Takut bikin dosa, takut terpuruk dalam lembah dosa, takut terjatuh ke dalam dosa. Ini yang dipanggil masuk jannah. Wahai mukmin yang memiliki nafsu mutmainnah yang tenang dan tentram, irji'i ila rabbik, kembalilah ke hadrat Allah. Apa maksudnya ini? Kalau kita lihat tafsir ini juga tafsir Ibnu Katsir, tapi ini yang bawa jilid 1. Ini sampai 7 jilid nih. 7 jilid seperti ini. Ini jilid 1-nya. Kalau kita lihat jilid 7-nya nanti tentang ayat suratul Fajar, kata ulama tafsir, sahabat pernah menanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksud ya Tuhan nafsul mutmainnah ini? Kata baginda Rasulullah, ayat ini akan Anda dengar dibacakan kepada Anda waktu ruh mau dicabut. Orang ahlul jannah akan digembirakan, akan disenangkan hatinya saat genting, saat berpisah ruh dengan jasad. Akan dihimbau dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai mukmin yang punya nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik, kembalilah. Irji'i, pulanglah. Ila rabbik, ke hadrat Rabb. Kembalilah ke hadrat Allah. Itu maka dalam bahasa Islamnya telah berpulang ke rahmatullah, telah kembali ke rahmatullah. Maka kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Irji itu sama kata akarnya dengan raji'un. Pulanglah, kembalilah. Irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabb. Sebelum ini kita sudah pernah bicara tentang makna Rabb. Rabb itu maknanya bukan Tuhan saja ya. Rabb itu hanya pelindung, penjaga. Kita kembali kepada pelindung, pasti dilindunginya. Kita kembali kepada penjaga, pasti diurusnya. Orang beriman itu hidupnya senang, matinya senang, kuburnya senang. Subhanallah. Tidak mungkin tidak senang dalam kubur. Kalau dia senang duduk di masjid, tidak mungkin tidak senang dalam kubur. Tapi kalau susah nak ke masjid, subhanallah, pada kebanyakannya susah dalam kubur. Susah nak mati, susah dalam kubur, susah nanti di padang mahsyar. Pencinta masjid dijamin selamat dalam kumpulan 7 golongan yang selamat nanti dilindungi di sana. Irji ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu. Radiyatan, senang, redha, gembira, bahagia. Mardiyah, disenangi, disukai. Matinya orang beriman senang dan disenangi. Allah senang, malaikat senang, keluarganya pun senang melepas pergi. Untunglah bapak ini katanya, untunglah ibu ini kata orang. Mardiyah, disenangi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kumpulan hamba-hambaku
orang yang matinya baik, husnul khotimah, dia tergabung nanti dengan ruh-ruh salihin, syuhada, anbiya. Terakhir sekali, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannah. Sebelum mati dah tahu dia destinasi akhirnya jannah. Sebelum rohnya dicabut, dia sudah tahu destinasi akhirnya jannah. Nah, ayat-ayat lain yang berhubung kait dengan yang terkait dengan orang yang akan masuk neraka banyak sekali, termasuk ayat yang di atas 23, 25 ini ya, 26. Subhanallah. Surah yang sama juga ya. Dan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir juga disebut bahwa ayat ini juga akan didengar nanti disampaikan di hari kiamat. 2 kali katanya. Ungkapan ini akan didengar oleh orang beriman 2 kali. Satu waktu orangnya mau dicabut nyawanya, waktu roh mau dicabut, roh berpisah dengan badan, digembirakan dia, dihibur dia. Ayat lain ada juga nanti ayat yang tentang kegembiraan yang akan dihadapi oleh orang yang meninggal dunia. Subhanallah. Nah, maka dalam tafsir ada satu doa diajar oleh Rasulullah ya, berhubung dengan nafsul mutmainnah ini. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi ata'ik. Allahumma inni, ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu nafsan bika mutmainnah, nafsu yang mutmainnah, tu'minu bi liqa'ik, mengimani saat bertemu denganmu, wa tarda bi qada'ik, reda dengan ketentuanmu, wa taqna bi ata'ik, senang dan rela dan qanaah dengan pemberianmu ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Dalam pembahasan tentang nafsul mutmainnah ini juga kata ulama yang mendalami tentang ini, nafsul mutmainnah ini akrab dengan malaikat. Nah, manusia yang hidup ini sama ada dia dengan malaikat atau dengan lawan, dengan musuh. Orang yang levelnya, derajat nafsul mutmainnah, kawannya malaikat. Bila kawannya dengan malaikat, Allah bersamanya. Nah, jadi bersama orang beriman itu ada Allah, ada nafsu yang positif yang mendorong untuk berbuat taat, nafsul mutmainnah, ada malaikat. Kemudian dia akan mencari orang yang sama dengannya. Tidak mau dia mendekati orang yang nafsunya tidak sama, tidak sejenis. Apalagi selain nafsul mutmainnah ini, nafsul ammarah bisu yang kawannya iblis 24 jam. Ada lagi nafsul lawamah yang kadang-kadang 50-50, 50% dengan malaikat, 50% dengan iblis. Elok udaranya, lancar jalannya, ringan langkahnya, memenuhi azan. Cuaca tidak baik, tersangkut langkahnya. Nah, manusia ini dikendalikan oleh nafsu. Ada lagi kalbu, hati, ada lagi ya, ada lagi akal, ada lagi iman, ada lagi keyakinan. Ini semuanya sarana-sarana yang mendukung ketaatan bagi orang beriman. Yang jelasnya dalam suratul Fajar ini ada ayat tentang jannah yang kita minta dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nanti kita akan bicarakan lagi ya. Yang jelasnya kita perlu belajar tentang nafsu. Banyak bukunya tentang nafsu ini. Kalau bapak ibu tidak tahu nafsunya apa, berarti dia tidak tahu status dia. Susahlah dia. Tidak tahu nafsu berarti tidak tahu diri. Nafsu itu diri. Tidak tahu nafsu berarti tidak tahu diri. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Nah, ini kata-kata hikmah Imam Hasan Basri. Siapa yang mengenal dirinya dengan baik, tahu dia bahwa kawannya malaikat, kawannya Allah. Arafa rabbahu, dia akan arif tentang Rabb. Kebanyakan manusia jahil tentang Rabb. Tidak tahu Rabb itu siapa, karena dia tidak tahu dirinya. Subhanallah.
Mudah-mudahan bermanfaat ala kadarnya ya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na yahyaka rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.